warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky dari kelas 12 X1 akan mempresentasikan materi bab 5 mengenai berkompetisi dalam kebaikan dan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebelum saya memulai presentasi, saya akan membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam pembahasan ini terdapat hadis riwayat Ibnu Majah 1071 mengatakan bahwasanya Islam mengajarkan kepada kita semua, kepada pemeluknya, untuk memperbanyak amal soleh, bahkan dengan berkompetisi dalam kebaikan, atau yang biasa kita sebut dengan fastabiqul khairat. Nah, berkompetisi di sini artinya yaitu berlomba-lomba melakukan kebaikan. Hadis tersebut itu terdapat beberapa hikmah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Di antaranya yaitu bertobat sebelum mati. Artinya Rasulullah memerintahkan pada kita semua bertobat sebelum kita meninggalkan dunia. Karena urusan umur itu tidak ada yang tahu, ya hanya Allah yang tahu. Maka ketika kita waktunya dicabut nyawanya, maka kita sudah siap. Dalam artian kita sudah mengerjakan amal soleh dan kita juga mempunyai bekal akhirat. Kemudian bersegera beramal soleh sebelum sibuk, ya. Bersegera beramal soleh sebelum sibuk itu hukumnya wajib, ya. Ada di antara manusia yang merugi karena tidak bisa memanage waktu atau memanfaatkan waktu dengan baik, ya. Kemudian Allah melampahkan rezeki kepada hamba yang selalu bersedekah. Salah satu cara, ya, menghubungkan antara kita dengan Allah itu salah satunya yaitu bersilaturahmi dan bersedekah, ya. Karena ketika kita melakukan itu, ya, janji Allah itu pasti akan datang, ya, entah berupa rezeki yang datang tidak disangka-sangka arahnya kemana. Kemudian kewajiban sholat Jumat. Kewajiban sholat Jumat ini itu berlaku kepada laki-laki, ya, karena memang laki-laki itu wajib sholat Jumat di masjid. Kemudian Allah memudahkan yang baik jika kita berbuat baik, ya. Artinya ada feedback antara kita dengan Allah, ya. Ketika kita berbuat baik, maka Allah pun akan berbuat baik pada kita. Kemudian beramal disertai kebaikan dan tobat. Ketika kita melakukan segala sesuatu yang bersifat baik, ya, kita juga harus berlandaskan iman dan takwa kepada Allah SWT, ya. Kemudian perempuan tidak boleh menjadi imam. Nah, perempuan tidak boleh menjadi imam di sini yaitu ketika makmumnya itu laki-laki, karena itu hukumnya haram. Ketika perempuan menjadi imam dan laki-laki menjadi makmum, itu haram. Kemudian pentingnya menghormati keyakinan. Nah, di sini itu kita toleransi antara umat yang lain, karena memang sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, untukku agamamu dan untukku agamaku. Artinya di sini sudah ada toleransi antara kita dengan agama lain, karena kita tidak bisa memaksa kehendak mereka dalam memeluk agamanya. Itulah hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dalam hadis tersebut, dalam hadis riwayat Ibnu Majah 1071. Kemudian perintah mengubah kemungkaran. Di sini terdapat hadis dari riwayat Muslim 70 yang berbunyi, qala Abu Sa'id sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Artinya, dari Abu Sa'id berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kamu, maka ubahlah dengan tangannya atau kekuasaannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan inilah selemah-lemahnya iman, ya. Kandungan hadis tersebut, ya, setiap orang yang melihat kemungkaran itu wajib mengubah kemungkaran tersebut dengan tangan atau kekuasaannya. Maka ia harus menggunakan kekuasaannya. Ketika melihat kemungkaran, yaitu dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya.
Maka yang demikian itulah ya orang yang paling lemah imannya. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar menurut terminologi ya. Amar artinya memerintahkan, ma'ruf artinya kebaikan. Maka amar ma'ruf adalah memerintahkan hal yang baik agar dilakukan oleh orang lain. Kemudian nahi artinya melarang, mungkar artinya perbuatan yang merusak. Kemudian nahi mungkar artinya melarang agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan. Di sini juga terdapat metode amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama yaitu orang yang melakukan nahi mungkar harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Ya. Kemudian orang yang melakukan harus lemah lembut dan santun sehingga tidak menyinggung orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu orang yang melakukan harus sabar karena tidak semua perintah dapat segera ditaati secara langsung. Kemudian akibat tidak mengubah kemungkaran. Terdapat hadis dari Ibnu Majah yang berbunyi an Qais ibni Abi Hazim qala wa inna sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innan nas idza ra'aw munkara la yughayyirunahu aw shakka ay ummahumullah bi'iqabih. Rawahu Ibnu Majah 3995. Dari Qais bin Abi Hazm berkata, sesungguhnya kami mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia apabila melihat kemungkaran kemudian mereka tidak mengubahnya, maka dikhawatirkan Allah akan meratakan azabnya kepada mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah 3995. Nah, kandungan hadis tersebut yaitu amar ma'ruf nahi mungkar dalam arti sederhana yaitu memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Para ulama berpendapat bahwasanya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar adalah fardu kifayah. Di antara fungsi amar ma'ruf nahi mungkar adalah untuk menangguhkan atau untuk menghindarkan umat dari malapetaka azab. Demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.